Perkenalkan, nama saya lengkapnya Suyanto, sering disebut Pak Yanto. Saya beralamat di Dusun Kajiran, Desa Bendowo, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Kaitannya saya untuk budidaya lebah lanceng ini karena melihat potensi di daerah sini sangat mendukung. Nah, awalnya sekitar 10 tahun yang lalu kami memang sukanya madu dan mencari bagaimana madu itu yang benar-benar bermutu, bermanfaat, berkhasiat. Ternyata saya mengamati dari madu-madu itu lebih bagus daripada yang lanceng ada lebah yang ada sengatnya itu adalah lebah lanceng ini. Nah, kebetulan memang di daerah sini ini sangat bagus, maka saya mencoba untuk mengembangkan. Alhamdulillah dari sedikit demi sedikit ini sudah bisa kita buktikan, kita bisa merasakan manfaatnya daripada lebah lanceng itu sendiri. Ini contohnya, ini yang jenis endemik lebah lanceng yang ada di Jawa, yang namanya leviset. Ini memang kecil-kecil lebahnya. Saya sengaja membuat sarang ini 2 tingkat, ya, 2 tingkat. Yang atas itu untuk pengumpulan madunya, kemudian yang bawah itu untuk koloni ratu sama telur. Untuk mendukung hasil daripada produksi madu, saya mencoba memperbaiki vegetasi alam di sekitar rumah saya. Salah satunya saya mencoba menanam tanaman ini yang ternyata banyak madunya sama banyak apipolennya. Ini namanya tanaman air mata pengantin. Kemudian selain itu saya juga menanam tanaman ini, Acacia manganium. Acacia manganium ini pada saat pagi di pucuk-pucuk daun atau ketiak daun dia akan mengembun mengeluarkan madu yang namanya ekstrak floral. Kemudian selain itu juga ada tanaman kayu putih seperti ini, dia tidak pernah berhenti berbunga, jadi selalu berbunga. Ini juga sangat disukai oleh lebah lanceng. Kemudian yang di bawah ini saya memang banyak sekali menanam tanaman seperti tanaman bayem. Nah, bayem ini yang benar-benar disukai oleh lebah lanceng, ya. Jadi tiap pagi dia mengerumun di sini mengambil serbuk sari bunganya, kemudian juga mengambil madunya. Hampir semua bunga di tanaman, baik tanaman rumput maupun tanaman besar seperti ini kelanceng semuanya suka. Cuman hanya ada satu, sepengetahuan saya, ada tanaman yang kalau kita budidaya lebah lanceng jangan menanam tanaman bintaro. Kenapa jangan menanam tanaman bintaro? Karena bunganya itu mengeluarkan madu. Nanti dia menghisap madu itu lebah tidak akan bisa pulang. Dia akan bingung. Dia nggak akan hafal mau pulang kemana. Sehingga dia akan mabuk, akhirnya akan mati. Itu kasihan. Itu cuma tanaman bintaro sepengetahuan saya. Saya tunjukkan ini lebah lanceng. Ya. Jenisnya adalah Itama. Ini corong pintunya. Ini, Pak. Ya, ini corong pintunya. Bisa diperhatikan, ini lebah pekerja, lebah penjaga. Nanti kalau ada yang pulang kok kakinya, nah ini ada tadi yang membuah sampah yang ada kakinya tadi. Ada yang pulang nanti membawa bipolen atau serbuk sari bunga nanti. Nah ini tuh, ya corongnya. Jadi ini corong nanti bisa panjang, Pak. Ya. Saya tunjukkan di atas, ya. Ya. Jadi koloni lebah lanceng itu di sini di bawah. Kemudian di sini untuk penampungan madu. Di sini, ya. Nah, kita buka seperti ini. Nah, ini ada yang sudah terisi madu, ada yang belum. Siapa yang mau nyedot, silahkan. Dia Farid, ya. Silahkan. Lewat sini. Ini, Mbak. Mbak, sini, Mbak. Enggak, ini enggak ngantuk. Enggak ngantuk. Saya tunjukkan yang sudah penuh. Ini, Pak. Ini sudah penuh, ya. Nah, ini. Nah, itu. Kelihatan madunya? Ya. Nah, ini bisa disedut langsung. Bismillah. Irungnya tutupi kok do mlebu irung. Masukkan. Nah, Ngerti tetapnya mlebu. lagi minum. Gimana?
Mau nyoba? Kecut. Coba. Monggo. Kecut mas. Ya. Seger tadi. Kecut itu karena memang menandakan Kayak anu. antioksidannya tinggi. Kayak teman. Nah itu masih masih. Kayak asam. Kayak asam. Oke tas boleh? Iya, hanya. Ini perbedaannya dengan lebah yang jenis Levisep. Kalau Levisep tidak bisa kayak gini Pak, harus diperas. Kalau ini kantongnya besar-besar, jadi ini bisa langsung Diperas ini kartu. Ya. Ya, tutup kembali. Ini rasanya berarti bisa Rasanya kalau dari segi rasa itu lebih enak yang ini. apa tergantung dengan apa ini? Tergantung madunya sih Iya, diserap. jadi vegetasi memang mempengaruhi Pak. Kalau yang ini seperti ini kan yang jenis Levisep. Kita tunjukkan yang Levisep itu kantongnya kan kecil-kecil. Nah itu. Nah kantongnya kecil-kecil. Itu ada yang kantong isi madu, ada yang isinya bepolen. Yang kuning itu bepolen, serbuk sari bunga itu. Jadi kelebihan lanceng itu satu, madu, kedua bepolen, ketiga propolis. Semuanya untuk kesehatan semua. Pintu lewat sini ya. Ini saya arahkan pintu itu ke arah timur supaya biar bangun pagi. Bisa produksi lebih banyak nih kalau pagi. Ya, Oh, tetap di ya. Ini saya buat dua sekat. Dua sekat maksudnya nanti biar di sini itu untuk produksi anak, kemudian di sini nanti untuk madu. Makanya ratunya tak taruh di sini. Coba kelihatan tak ratunya. Ratunya ngumpet ratunya guys. Kemudian ini kan sekat tapi bawah kan lubang Pak. ini sih seperti telurnya apa nih? Itu telurnya apa itu Pak? Makanya kalau Levisep itu kan telurnya beramburan. Beda yang Itama tadi, kalau Itama kan nyepiral. Apa telurnya itu kecil justru semakin lama semakin besar. Semakin Pak, ya? besar. Pertama Masalahnya itu ya. lancengnya semene kok dogis semono Nah, kok ora pertama ini jeblok. Pak. Ini yang kecil-kecil ini. Ini sudah mulai besar nih. Jadi pertama itu kecil, semakin besar semakin besar, kemudian warnanya semakin berubah, warnanya semakin putih. Udah putih nanti menetas. Kalau ini nanti akan ada ratu baru, itu sudah ada tanda-tanda dari telur. Nah ini ratunya, itu bawah. Yang mana besar? Bentar, nggih. Nih, bentar, ini ngumpet sini. Nah, itu tuh. Nah, masalah lagi. Ratunya pada Ratunya lebih besar, Pak, 2 kali lipat besarnya. pada rayap berarti. Iya. Ngumpet ratunya. Ini saya tunjukkan nanti yang sudah berapa ya? 3 bulan. Belum kita. Nah ini kan udah penuh. Ini udah penuh. Cuman ini madunya masih nempel di sini. Ini madu ini. Nah, ini ratunya ini. Apa? Telurnya di sini. Oke, ini kalau dibuka, apa ya? Kelihatan nanti. Nah, ini kan madu ini. Ini yang kuning itu bepolen campur sama madu itu nanti bawahnya itu. Kalau yang ini kan telurnya ini. Itu. Oke. Lemanen piye Mas Yanto? Nah, ini dibuka nanti pakai pisau. Itu. Ya. Ini kan kebetulan ini jadi satu, harusnya kan Kasihan ini mati. nanti kan ini kan harapannya itu kan di sini nanti sini pengumpulan madu, Pak. Cuman ini kan di sini. Ya. Nah ini masih sedikit kalau ini. Nah ini udah bisa madunya di sini. Ini di sini. Udah bisa di sini. Karena umpamanya sudah penuh seperti itu manen apa gurune Mbak ratunya? ratunya ra katur. Enggak pergi Pak. Nanti ada caranya tuh Pak. Ini juga lumayan ini udah banyak nih. Yang mana ini? Ini madu ini. Ini madu. Cuman masih jadi satu di sini belum.
langsung dibuka langsung dapat Iya. brul. Langsung nyerang tuh, Pak. Makanya kalau ini susah pemanennya, lebih mudah yang tadi yang jenis Itama tuh, Pak. Tapi dari segi rasa enaknya memang enak ini. Kalau lebah kelanceng itu sebenarnya di dunia ini kurang lebih ada 150 spesies. Namun yang endemik di Jawa, contohnya seperti di gambar ini adalah yang jenis Levisep. Ini kecil, ya jadi sekitar 3 mm. Kemudian telurnya berhamburan seperti ini. Ini endemik Jawa. Sebenarnya di Jawa ini tidak cuma ini, ada jenis yang besar, Itama. Nah, Itama ini di Jawa mungkin sekarang sudah hampir punah. Ya. Saya sementara baru punya 2 macam jenis lebah lanceng, yaitu Levisep sama Itama ini. Kemudian dari hasil produksi ini antara Levisep sama Itama ini jauh, karena Itama ini lebih besar, otomatis dia mengumpulkan madu akan lebih banyak, kantong madunya juga lebih besar. Kalau yang ini kantong madunya kecil, otomatis juga madunya akan kecil. Tapi dari segi rasa ini cenderung lebih enak yang Levisep. Dia manis, asam, dan gurih. Kalau yang ini gurihnya kurang. Kemudian kenapa saya tadi di awal menyampaikan tertarik dengan kelanceng ini, karena kelanceng ini ada 3 yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Pertama itu adalah madu, yang kedua itu depolen atau bipret atau serbuk sari bunga. Kemudian yang ketiga adalah propolis. Jadi perbedaannya antara lebah yang biasa, yang banyak masyarakat dikenal dengan ini, tentang propolisnya. Kalau lebah biasa itu tidak ada propolisnya, sedikit sekali, ada nih sedikit. Yang banyak adalah cenderung adalah lilin atau malam. Tapi kalau ini benar-benar propolis yang untuk obat. Kemudian perbedaan madunya, kalau lanceng itu cenderung asam. Semakin asam itu semakin bagus, menandakan itu sebagai antioksidan yang sangat tinggi, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya yang Itama saya tunjukkan di sini seperti ini. Nah, ini tadi di sana ada, kemudian ini yang sudah saya masukkan di kotak seperti ini. Nah, jadi bawah ini adalah kotak koloni lebah, pintunya di depan sini. Kemudian di sini adalah penyimpanan madu. Lebah Itama ini cenderung agresif, beda dengan yang jenis yang lain. Nah, ini bisa dibuktikan. Nah ini yang kuning adalah bipolen atau bipretnya. Ya, sangat bagus untuk kesehatan karena kandungan asam amino ini sangat tinggi. Ini kantong-kantong madu ini belum terisi, mungkin sudah ada yang terisi ya. Kenapa belum terisi? Mungkin karena sekarang pada saat musim kemarau, bunga belum begitu banyak. Tapi sebentar lagi nanti musim hujan, nanti akan terisi oleh madu. Untuk kendala kami menangani lebah lanceng atau budidaya lebah lanceng ini, satu tentang dari koloni itu sendiri. Kalau kita mempunyai koloni lebah yang jenisnya Itama, itu otomatis akan produksinya lebih banyak. Itu hanya itu. Kemudian dengan yang sering makan lebah ini, contohnya burung sriti. Jadi kalau kita mau memelihara kelanceng ini, diusahakan memang di alam sekitar itu jangan banyak burung-burung kayak sriti, karena dia sebagai predatornya. Kemudian yang lain nggak begitu mencolok sekali. Yang jelas kita berusaha membuat vegetasi lingkungan itu bisa mencukupi kemauan daripada kelanceng itu. Harapan kami mudah-mudahan dari pemerintah, dari baik tingkat kecamatan, kabupaten maupun ke provinsi maupun ke pusat, ini bisa menyupport kami untuk mendapatkan koloni yang jenisnya Itama, karena di sini memang jarang sekali ada lebah itu. Di samping itu juga memang lumayan bagi kami cukup mahal. Kemudian untuk tanaman saya sudah banyak mengenalkan kepada warga tentang tanaman apa yang harus ditanam. Kemudian kendala yang lain ya tadi yang sudah saya sampaikan tentang burung tadi.
Kemudian kalau harapan kami, pemerintah menyebut kami dengan bantuan-bantuan cara pengambilan madu atau alat, karena ada alat khusus yang bisa untuk menyedot itu. Kemudian bagaimana pemaking yang kalau nantinya sudah ada produknya, ada banyak, kemudian hasil dari pipolen itu nanti harapan kami bisa dibuat sabun atau mungkin parfum atau mungkin pasta gigi yang lain. Itu harapan kami seperti itu. Jadi ini banyak sekali manfaat yang bisa dimanfaatkan. Untuk saudara-saudara yang menginginkan untuk sama-sama kita sharing, kita diskusi tentang budidaya lebah lanceng, silakan saja datang ke rumah kami di Dusun Kajiran, Desa Pendowo, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Kita terbuka dengan sharing tersebut, mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat kita semuanya.